Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih semangat semuanya? Mari. Masih pagi ya. Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Rizka, Bu. Baik, silakan Rizka Ayo pimpin doanya. teman-teman berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, gimana kabarnya semua sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir temannya? Ada. Siapa? Muzakir, Bu. Muzakir. Kemana Muzakir? Sakit. Ada lagi? Ada Agustin, Bu. Oh, kemana Agustina? Sakit juga, Bu. Juga. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Nah, sekarang kita mulai pelajaran hari ini ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa nih ya? Teks prosedur. Teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Ada yang bisa jawab? Rizka, Bu. Rizka, silakan Rizka. Teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan suatu, Bu. Baik, ada lagi? Naila? Ada, Bu. Ya. Teks prosedur ada tujuan, isi, langkah-langkah, dan juga kesimpulan, Bu. Baik, ada lagi? Najwa, Sarah? Bu, Ya. teks prosedur cara membuat mie instan, Bu, cara membuat dimpan, cara memasang lampu, Bu. Sudah? Sudah. Baik, jadi yang dibilang sama teman-teman kita tadi itu benar sekali ya anak-anak. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita bakal belajar apa nih? Puisi. Iya. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak nih dengar kata-kata yang indah? Contohnya kayak kaulah bintangku, kaulah matahariku. Pernah? Pernah. Nah, di mana lihatnya? Di mana dengarnya? Di TV, Bu. Di TV juga. Iya. TikTok, Di Bu. TikTok. Lagi? Di Instagram. Instagram. Wah, hebat sekali ya. Medsosnya sudah lengkap semua anak-anak ya. Oke. Nah, biasanya kata-kata indah itu adanya di mana? Di puisi. Di pantun. Di pantun. Nah, ini Di lagu. di lagu syair ya. Lagi? Ada lagi? Di film. Film. Boleh. Ada lagi? Udah. Satu lagi ada di gurita. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang puisi rakyat. Nah, yang sudah Anda sebutkan tadi itu semua adalah bagian dan jenis-jenis dari puisi rakyat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa sih kita harus belajar tentang puisi rakyat. Yang pertama, agar Anda semua dapat memahami pengertian dan ciri-ciri dari puisi rakyat. Yang kedua, kalian semua bisa mengenal apa jenis-jenis puisi rakyat. Yang ketiga, siswa semua dapat membuat contoh sederhana dari puisi rakyat. Baik. Nah, apa itu puisi rakyat? Ada yang tahu nggak? Puisi zaman dulu ya, Bu. Iya, puisi zaman dulu lagi. Ada lagi? Biasanya disampaikan secara lisan. Dari generasi ke Generasi. Oke, jadi ini dia puisi rakyat. Siapa mau baca? Rizka, Bu. Rizka, silakan Rizka baca. Puisi rakyat adalah karya sastra lama yang disampaikan secara lisan, diwariskan dari generasi ke generasi, berisi nasihat, nilai moral, dan ungkapan perasaan masyarakat. Iya, benar. Nah, jadi di sini ada dari generasi ke generasi. Jadi misalnya pantun mungkin dari nenek-nenek kita sebelumnya sudah ada pantun itu, kemudian disampaikan ke kita, nanti kita sampaikan ke anak kita, dan seterusnya. Nah, kemudian berisi nasihat. Nah, jadi baik pantun, syair maupun gurindam ini tidak hanya
memiliki kata-kata yang indah, tetapi dia juga mempunyai tujuan untuk memberikan nasihat, berisi nilai moral dan ungkapan perasaan masyarakat pada saat itu. Nah, oke, lanjut. Ciri-ciri puisi rakyat. Ada yang tahu nggak nih apa aja sih ciri-ciri puisi rakyat itu? Disampaikan secara lisan. Ya. Lalu, ayo. Biasa bahasanya indah. Iya, menggunakan apa Sarah? Bahasa yang indah. Iya, benar banget. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke. Jadi apa sih ciri-ciri puisi rakyat itu? Oke, ini yang disampaikan Rizka tadi ya. Disampaikan secara lisan, anonim, tidak diketahui pengarangnya siapa. Jadi kita nggak tahu nih ini yang nyiptain siapa, yang bikin siapa, kita nggak tahu kan. Nah, yang ketiga mengandung pesan moral atau nasihat seperti yang pertama tadi ya. Nah, kemudian menggunakan bahasa yang indah dan berirama seperti yang disebutkan oleh Sarah. Nah, pola irama dan rimanya teratur, jadi dia ada gitu ya. Kemudian banyak memakai kiasan atau simbol-simbol alam, ya biasa ada mungkin ada pakai majas, kayak gitu, personifikasi, metafora dan lain sebagainya. Nah, biar lebih paham kita nonton video dulu. Oke, anak-anak kita simak videonya ya. Baik, Bu. Jalan-jalan ke Batavia, mampir sejenak membeli lumpia. Apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Salam Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas materi di kelas 7, yaitu puisi rakyat. Tujuannya, setelah menyimak video ini, kalian mampu menyimpulkan ciri umum puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam pada teks yang kalian baca ataupun kalian dengar. Lalu, manfaat mempelajari puisi rakyat ini apa ya bagi kita? Nah, manfaat mempelajari puisi rakyat dapat melatih kemampuan menulis dan membaca, menyalurkan perasaan, mengembangkan ide kreativitas, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, sekaligus melestarikan budaya bangsa. Kita patut bersyukur leluhur kita memiliki kearifan dan diwariskan melalui berbagai puisi rakyat. Puisi tersebut tumbuh secara turun-menurun dan merupakan bagian dari kebudayaan suatu kelompok masyarakat. Puisi rakyat disebut juga dengan puisi lama. Nah, anak-anak, puisi lama ini terikat oleh berbagai ketentuan, seperti banyaknya larik setiap baris, banyaknya suku kata pada setiap larik, ataupun pola rimanya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu pula, puisi rakyat dibagi menjadi 3, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Apa ya yang membedakan ketiganya? Mari kita kenali satu persatu ciri puisi rakyat. Yang pertama, pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama warisan nenek moyang kita yang kaya muatan nilai moral, agama, dan budi pekerti. Melalui pantun inilah para leluhur kita mewariskan nilai-nilai luhur dengan cara yang menghibur, segar, dan indah. Kenapa terlihat tidak bersemangat seperti biasanya? Adek sedih, Kak.
Ade ingin main keluar bersama teman-teman. Ada ikan ditaruh di meja. Si kucing hilang, entah kemana. Ada di rumah aja, karena virus ada di mana-mana. Tapi Kak, kenapa ya? Akhir-akhir ini Adek merasa tidak enak badan karena diam di rumah. Apa ada olahraga akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini Adek tidak pernah olahraga, Kak. Buah kelapa, buah kurma, kakak beli di pasar pusat. Ada yang manis, ayo berolahraga agar badan menjadi sehat. Buah kelapa, buah jambu. Ya udah yuk. Baik, gimana videonya? Seru. Jadi gimana, tambah paham atau tambah bingung nih? Tambah paham. Alhamdulillah. Kita lanjut? Oke. Jenis-jenis puisi rakyat. Nah, tadi Anda sekalian sudah sebutkan nih apa aja jenis-jenis puisi rakyat. Yang pertama ada Puisi. ya, yang kedua Ada Burinda. Burinda. Apa ya? Pantun. Apa lagi? Ada syair. Syair. Baik. Nah, benar sekali. Jadi di sini ada kesalahan penulisan ya, anak-anak. Ini bukan Burinda tapi syair. Oke. Biar lebih paham, kita nonton video lagi mau nggak? Oke, kita simak videonya ya. Baik, Bu. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap semangat ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenal puisi rakyat. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena dianugerahi leluhur yang memiliki kearifan. Oleh leluhur kita, kearifan tersebut diwariskan melalui puisi rakyat. Melalui kesusastraan lama, kamu dapat memahami nilai-nilai yang diwariskan para leluhur. Puisi rakyat ini berupa pantun, syair, gurindam, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Dalam dunia kesusastraan, kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui oleh siapa pengarangnya. Karena merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya, puisi rakyat biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Yang pertama adalah pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Misalnya, bahasa Tagalog menyebutnya tonton, bahasa Jawa tuntun, bahasa Toba pantun, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, bentuk kesantunan. Berikut ini contoh dari pantun. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan ditiru tabiat ayam, bertelur sebiji sekampung. Maksud dari pantun tersebut adalah jangan suka memamerkan dan membesar-besarkan sesuatu karena itu merupakan tabiat yang buruk atau perilaku yang tidak baik. Air surut memungut bayam itu merupakan sampiran yang pertama. Sayur diisi ke dalam kantung itu sampiran yang kedua. Jangan ditiru tabiat ayam adalah isi yang pertama. Bertelur sebiji, riuh sekampung. Itu adalah isi yang kedua. Berdasarkan pantun di atas, kita dapat mengetahui ciri-ciri pantun, yaitu tiap bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Baris yang pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Rima akhir pada setiap baris adalah AB-AB.
Rima merupakan pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir sajak yang berdekatan. Yang kedua, syair. Syair merupakan karya sastra yang tergolong sebagai puisi lama. Syair adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain Syair Perahu, Pingai, Syair Dagang, dan Syair Sidang Fakir. Berikut adalah contoh syair. Setelah membaca contoh dari syair karya Hamzah Fansuri yaitu Syair Perahu, kalian dapat mengetahui ciri-ciri dari syair antara lain. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan, bersajak AAAA atau memiliki rima akhir AAAA. Puisi rakyat yang ketiga ialah Gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah Gurindam berasal dari bahasa India yaitu Kirindam, berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dimungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama atau Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Berikut ini contoh gurindam. Yang pertama, jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Yang kedua, cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Pada gurindam yang pertama artinya, jika ingin mengetahui sifat baik dari seseorang, maka lihatlah saat ia bergaul dengan masyarakat. Orang yang baik dapat dilihat dari ketika cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan masyarakat. Arti dari gurindam yang kedua adalah carilah guru yang serba tahu dan tidak menyembunyikan hal-hal buruk. Contohnya mengaji tentang agama. Dari contoh gurindam tersebut, kamu dapat mengetahui ciri-ciri dari gurindam. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian. Pada baris pertama, isi atau maksud gurindam terdapat pada baris kedua. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Demikian materi dari puisi rakyat yang berupa pantun, syair, dan gurindam tentang pengertian serta ciri-cirinya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham?
ada di video kan? Udah, Oke, apa aja? Terdiri satu bait. Baik, lagi? Bersaja adik-adik. Ada lagi? Satu bait 4 baris. Iya, lagi? Baris 1 sama kedua itu sampiran, Bu. Baris Ya. 3 sama 4 itu sipil. Pinter. Pantun ada berapa jenis, Nak? Ada 7. Ada apa aja yang pertama? Teka-teki. Menurut kalian yang paling seru nih yang mana nih? Yang paling seru? Anak-anak cinta. Teka-teki biar bisa tanya jawab ya Rizka ya. Oke, kalau Bu Rindam ada apa aja ciri-cirinya? Ayo. Terdiri dari satu bait. Oh, satu bait ada dua baris lagi. Beri ramah AA. Iya, lagi. Mengandung nilai moral atau ajaran agama, Bu. Iya, benar. Lagi? Udah? Bahasanya padat dan ringkas. Iya, benar. Kalau syair apa aja ciri-cirinya? Rima AA. Iya. Jumlah suku kata tiap barisnya 8 atau sampai 20. Oke, ada lagi? Bahasa kiasan, Bu, penuh makna. Iya, benar banget. Wah, hebat ya. Pantun dong. Nah, ada yang mau berpantun nggak? Ayo, yang mau tunjuk tangan yuk. Saya, Bu. Indah, silahkan Indah. Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada lagi yang mau pantun? Ada Rizka, Bu. Rizka? Syair? Ada yang mau bersyair? Aidila, Bu. Aidila? Ya, Bu. Mau bersyair? Pantun aja, Bu. Boleh. Ayo silahkan. Buah manis, buah kedondong. Adik yang manis, jangan nangis dong. Di pantunnya dua ini aja, dua baris kayak siapa? Janji. Kalau janji gimana tuh pantunnya? Dua. Berlari ya. Tidak tahu lagi. Nah, seputar pantun kita main games mau nggak? Oke, jadi gamesnya gini. Nanti Ibu sebutin sampiran, Anda sekalian yang sambung isinya mau? Boleh. Boleh? Oke, kita coba ya. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kita coba dulu boleh? Oke. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ayo, siapa yang mau sambung? Kalau ada umur panjang, boleh menikah, berjumpa lagi. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang sudah paham kan tentang pantun, syair dan gurinda? Sebelumnya masih semangat semuanya? Oke, Sarah kayaknya udah ngantuk nih. Nah, kita tepuk semangat dulu mau? Semua ya. Oke, iya Bu. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, kalian keren banget anak-anak ibu sekalian. Cepet banget ya ini apanya memahami materi itu cepet banget ibu bangga ya. Makasih ya, Bu. Sakit.
Oke, dari materi kita hari ini, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang paling kalian suka nih? Pantun Bu. Pantun suka. Gurita Bu. Iya. Nonton video suka? Suka. Ada yang membosankan yang kalian nggak suka kan? Iya. Nggak ada. Suka semua. Suka ya Bu. Oke, kalau ibu kasih tugas suka? Suka. Oke, jadi siapa yang bisa tarik kesimpulan materi kita hari ini? Coba siapa? Saya Bu. Bila, baik, silahkan Bila. Baik Bu, kalau pantun dia ada 4 baris Bu. Kalau syair dia ada 4 baris juga, tetapi berima AA. Kalau pantun AB. Sedangkan gurindam dia ada 2 baris Bu. Iya. Lagi, siapa lagi yang mau? Cukup? Indah? Indah mau kasih kesimpulan? Cepat ya? Jenis-jenis syair Bu. Iya. Ada syair romantis, ada syair agama, ada syair biasa, ada syair sejarah Bu. Oke, lagi ada lagi? Rizka Bu. Rizka, silahkan Rizka. Nah, ini gurita Bu. Gurita adalah puisi lama yang terdiri dari dua baris dan berisi nasihat Bu. Nah, baris pertamanya itu sebabnya dan baris kedua itu akibatnya Bu. Oke, baik, yang kalian sampaikan itu benar semuanya ya. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah puisi rakyat adalah karya sastra lisan yang penuh dengan makna dan dengan unsur tema, irama, rima, bahasa, dan amanat yang mencerminkan kearifan dari masa lalu. Oke, cukup materi hari ini? Cukup. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri, siapa yang mau pimpin doa? Bila? Ya Bu. Baik, silakan Bila. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk minggu depan tugasnya adalah satu orang membuat satu pantun. Oke, nanti kita akan bacakan di depan. Baik, Siap, Bu. siap. Kalau begitu, terima kasih semuanya. Selamat belajar lagi di rumah. Ibu ucapkan